Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Kamis tanggal 26 September 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk yang pertama kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG. Hari ini koreksi minus ditutup merah 0,48%, bahkan tadi untuk IHSG sempat cukup dalam ya untuk penurunannya mendekati area support di 7633 harga terendahnya untuk hari ini. Tapi ada perlawanan naik sih, semoga aja masih uptrend ya secara technical. Untuk supportnya masih di 7580-an. Mungkin kalau misal besok Kamis masih merah, pantau aja area support ini. Selama nggak jebol mudah-mudahan aman ya. Dan wajar sih untuk IHSG koreksi ya, soalnya untuk kenaikannya juga udah cukup tinggi ya. Ini dari harga tertingginya waktu itu di level 7450-an breakout. Dan ini hitungannya udah cukup tinggi sih. Jadi kalau koreksi-koreksi beberapa hari terakhir ini walaupun cukup dalam ya, itu wajar sih kalau secara teknikal ya. Mungkin buat patokan selama nggak jebol lagi aja di bawah 7580-an itu masih aman. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini agak ngeri sebenarnya untuk Bank BRI ya, khususnya di IHSG. Aslinya keluar 1,6 triliun hari ini. Net sell 1,6 triliun. Tadi sempat turun 4%-an lebih sih untuk saham Bank BRI, cuman dijaga ya untuk harga penutupannya di atas support, nanti kita akan cek. Selain di saham Bank BRI, untuk hari ini aslinya juga keluar di Bank Mandiri 556,8 M, keluar juga di Brand 121,3 M. Di BBCA juga net sell ya, walaupun cuma 66,9 M ya, tadi sempat turun, cuman naik lagi untuk BBCA ditutup hijau. BBNI juga didistribusi oleh asing. Kemudian yang paling banyak dibeli asing, Telkom, ASI, Pani, Inco. Cuman secara nilai nggak sebanyak asing keluar ya, jadi hari ini asingnya distribusi khususnya di saham BRI 1,6 triliun loh, dalam satu hari ini aja net sell. Untuk besok ya mungkin pantau aja area sini ya. Kalau misal IHSG masih merah di awal market ya hati-hati sih, jangan buru-buru buat entry, ataupun buat teman-teman yang mau entry pastikan harga saham yang mau dibeli itu posisinya lagi di bawah ya. Valuasinya juga nggak mahal-mahal banget, tapi kalau udah naik lumayan tinggi, nah itu perlu hati-hati. Mungkin ya udah floating profit, kalau mau diamankan sebagian juga nggak ada salahnya ya, walaupun agak telat harusnya ya. Kemarin itu ketika IHSG pas di atasnya, bagian diamankan aja yang udah floating profit. Oke, mungkin seperti itu untuk indeks IHSG. Untuk resistennya masih di 7940-an. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BRI ya, ini yang paling banyak dijual asing. Untuk hari ini tadi juga sempat turun lumayan dalam ya, bahkan sempat ke 5.200 kalau nggak salah, 5.200. Cuman dijaga ya, ditarik naik lagi, dijaga di atas support 5275. Mungkin buat teman-teman yang tadi sempat ambil di area sini turun dan tetap masih mau hold ya, sabar ya. Jadi ditutup hijau sih kalau misalnya diambil di support 5275-an ya, mungkin profit 0,6% atau ya 1%-an kan lumayan ya yang tadi nambah muatan. Semoga aja untuk besok nggak jebol ini di bawah 5275 ya, walaupun hari ini aslinya keluar cukup banyak, tapi semoga aja nggak jebol. Ya berharap aja sih ada yang jaga harga ya untuk besok Bank BRI. Apalagi ini secara teknikalnya juga hitungannya masih jauh ya dari harga tertingginya, jadi mudah-mudahan sih untuk besok Bank BRI nggak jebol di bawah 5250-5275 itu masih jadi area support terdekatnya untuk saham BBRI, karena hari ini bisa bertahan di atas itu udah cukup bagus sih, karena melihat asingnya keluar begitu banyak ya. Net sell 1,6 triliun. Kalau kita lihat siapa yang distribusi besar-besaran di saham BBRI hari ini tanggal 25 September, ZP, AK, BK versi asing ya. ZP, AK, BK versi asing net sell cukup banyak. ZP-nya 592,9 M net sell. Kemudian AK versi asing net sell 359 M, BK versi asing net sell 330 M, BB YU versi asing juga net sell.
Yang nampung untuk asingnya paling banyak KZ aja, itu pun 192,6 ya, nggak sebanyak asing keluar. Jadi hari ini untuk saham Bank BRI didistribusi oleh asing, dan yang nampung lokal ini YP, SQ, CC, XL ya, nampung cukup banyak hari ini di saham Bank BRI. Jadi untuk besok sih ya mungkin buat teman-teman yang mau untuk jangka panjang, kalau tetap masih mau hold ya disclaimer. Untuk resistennya masih di sini sih 5.700-an. Untuk besok sih ya berharap aja nggak jebol di bawah 5275. Kalaupun jebol di bawah itu mungkin jangan buru-buru buat average down lagi atau buat nambah muatan ya untuk saham BBRI, karena supportnya lumayan dalam. Kalau secara Fibonacci bisa ke 4970-an lagi. Jadi pantau aja level 5275 untuk besok, semoga nggak jebol di bawah itu ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau naik ya bagus ya. Jadi lihat IHSG-nya dulu. Siapa tahu IHSG bisa hijau kan. Yang mudah-mudahan bisa naik untuk saham BRI. Ini ninggalin gap down yang lumayan lebar sih. Jadi mudah-mudahan ketutup. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA yang tadi juga sempat turun dulu tapi habis itu naik. Di awal market open gap bawah, ini untuk saham BBC malah candlenya lumayan bagus ya. Sempat open gap bawah, dibukanya di level 10.675, turun ke 10.500-an dan ditarik naik lagi. Secara tren masih sideways atau masih konsolidasi di tengah-tengah ya, antara support 10.400 dan resistennya 11.400. Jadi untuk trennya masih sideways seperti di konsolidasi. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini sih asingnya keluar net sell 66M, hitungannya sih nggak terlalu banyak ya, atau belum terlalu banyak, apalagi kalau kita lihat nilai transaksinya juga lumayan gede, 1,6 triliunan. Kalau kita lihat BBCA berarti sebagian asing masuk loh ini. Untuk asingnya yang masuk ada KZ, AK, BK, ZB, dan yang keluar JU ya paling banyak 204M lebih. RX net sell 91M, TP net sell 39M-an. Market maker utamanya KZ, BK, ZP, AK, net buy semua sih, walaupun mereka cenderung trading ya untuk hari ini di saham BBCA. Secara trend masih bullish sih, jadi mudah-mudahan untuk harga sahamnya masih konsolidasi di area sini itu udah cukup bagus ya. Kalau IHSG koreksi dan harga saham BBCA bisa bertahan di atas. Mungkin buat patokan supportnya aja di 10.400. Kalau bisa turun lagi ke area sini ya mungkin itu kesempatan buat teman-teman yang mau nambah muatan. Tapi menurut saya sih untuk besok kayaknya masih kayak gini ya, untuk pelannya sideways di tengah-tengah antara support sama resisten. Jadi kalau mau masuk untuk trading ya hitungnya agak nanggung ya untuk saham seperti BBCA ini. Volatilitasnya nggak terlalu tinggi dan harganya juga udah di atas ya. Tapi kalau untuk jangka panjang ya selama masih punya posisi di harga bawah aja sih buat nambah muatan nggak ada masalah sebenarnya ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri ini juga turun cukup dalam, tadi sempat 4% lebih ya, bahkan sempat uji area support. Ya mungkin buat teman-teman ya tadi sempat ambil posisi ketika harga koreksi nyentuh support ya lumayan ya, floating profit beberapa poin. Open gap bawah, opennya di 7350, turun cukup dalam bahkan ke area support ya, bahkan tadi sempat mencoba jebol cuman dijaga di atas itu. Ditarik naik lagi close di 7.200. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank Mandiri hari ini tanggal 25, asingnya keluar 500-an M, cukup banyak. Kalau kita perhatikan untuk Bank Mandiri hari ini emang didistribusi oleh asing ya, ini kelihatan sekali asingnya yang masuk paling banyak DX itu pun cuma 10M aja. Sedangkan yang keluar ada BK, ZP ya lebih dari 100 M-an lebih, BK-nya net sell 171, ZP net sell 145, YU net sell 84M, RX net sell 73,7M. Jadi hari ini sebagian investor asing taking profit sih di IHSG, kemungkinan seperti itu. Untuk lokalnya net buy di saham Bank Mandiri. Untuk besok ya berharap aja
semoga aja sih untuk Bank Mandiri masih bisa bertahan di atas 7.075 ya, itu udah cukup bagus sih kalau lihat transaksi hari ini. Ya mungkin akan konsolidasi dulu atau sideways di area sini di antara supportnya 7.075 sampai 7.500. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Kalau untuk swing atau trading ya bagusnya tadi ambil ketika berada di area support. Untuk target price-nya di sini di 7.500 dekat-dekat level ini ya, nggak mesti di 7.500 tapi mendekati area resisten. Berat buat naik lagi itu diamankan aja ya kalau untuk trading atau swing. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank Mandiri. Pantau aja level 7.075. Semoga besok nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. BNI juga turunnya cukup dalam hari ini. Secara candle mirip-mirip ya sama Bank Mandiri. Ya kan mirip-mirip, untuk polanya juga mirip-mirip. Di awal market open gap bawah sedikit, turun cukup dalam, uji area support dijaga di atas supportnya 5.500 untuk saham BBN ini. Plus di 5.600. Jadi kalau sempat ambil posisi di harga support ya lumayan floating profit beberapa poin ya. Walaupun untuk besok misal turun ya semoga aja nggak jebol ini 5.500 untuk saham Bank BNI. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini net sell 47,5 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini Bank BNI secara keseluruhan didistribusi ya, khususnya oleh broker-broker asing YU, BK versi asing net sell, dan yang nampung untuk asingnya RXPD, RI-nya net nampung 27 M, PD nampung 12,4 M. Gak sebanyak asing keluar. Jadi untuk hari ini Bank BNI didistribusi oleh asing, lokalnya net buy ya, SQ, YP, XL, GR, XI. Sebagian retail malah pada masuk ya, broker-broker retail masuk di saham BBNI. Harga sahamnya masih ditutup merah sih. Mungkin untuk besok kalau di awal market merah jangan buru-buru buat entry aja. Ya pantau aja level 5.490, 5.500 ya. Semoga masih ada yang harga di atas itu untuk saham Bank BNI. Coba kalau kita lihat ya untuk nilai tukar rupiah. Untuk nilai tukar rupiah masih cukup kuat sih, malahan hari ini di level 15.100-an ya. Jadi ini sudah cukup kuat ya. Jadi ya semoga aja hari ini asingnya keluar di perbankan itu ya aksi taking profit biasa ya, dan harga secara tren masih bullish. Semoga aja sih seperti itu. Ingat rupiahnya juga masih cukup bagus ya. Kecuali rupiahnya melemah, disertai asing keluar, nah itu agak mengkhawatirkan. Tapi kalau untuk saat ini sih kayaknya aman ya. Mudah-mudahan aman sih. Oke, jadi sabar aja mungkin yang tadi ya malah ambil posisi kemudian nahan floating loss. Mudah-mudahan masih bullish ya. Oke, ya semoga aja koreksi wajar sih untuk hari ini. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham Gotoh. Gotoh hari ini hijau, volatilitasnya masih cukup tinggi ya, mantul di area support resisten. Jadi yang tiktokan lumayan nih, misal ambil di supportnya 62 ya, taking profit dekat resisten 68 kan. Oh, itu lumayan banget ya, dari berapa persen, 61 ke 68, 7 poin untuk di harga 60-an itu udah cukup tinggi. Kalau kita lihat untuk transaksinya Gotoh hari ini sih aslinya net sell ya 8 eman aja, dan nilai transaksinya cukup gede, lumayan ya, cukup ramai untuk Gotoh hari ini. Volatilitasnya juga lumayan tinggi. Gotoh hari ini tanggal 25 September ada PD versi lokal yang akumulasi 68 M, kemudian untuk asingnya ada CC yang nampung 31,2 M. Market maker utamanya MG sorry ya, yang jadi market maker utamanya masih MG, tapi MG-nya net sell. Ya taking profit mungkin ya. Untuk PD average buy-nya di 66, berarti posisi saat ini BEP yang nggak floating profit, nggak floating loss. Untuk hari ini aja, kalau kita kalkulasi dari hari-hari sebelumnya ya mungkin harga pembeliannya average-nya di harga bawah ya. Untuk besok mungkin ya untuk harga saat ini 66 sebenarnya agak nanggung ya kalau langsung nge HK.
Ya namanya ambil itu pas di dekat area support kuat ya. Untuk saat ini support kuatnya ya ada di level 62 kemudian 59 ini. Jadi kalau di dekat area support ini ada tanda-tanda pullback. Disclaimer kalau entry nanti floating profit 2-3 poin kan lumayan untuk harga saham ini, itu diamankan aja. Amannya sih seperti itu ya untuk saham GoTo saat ini. Tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Mungkin untuk besok resisten tertekannya, resisten kuatnya di 68 dan support tertekannya ya di 62 ini. Jadi pantau area sini kalau mau entry dan taking profit. Oke, itu untuk saham GoTo ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Telkom tadi menjelang close market naik ya, dan untuk candlenya juga cukup bagus. Tadi mungkin buat teman-teman yang misal mengikuti pergerakan Telkom dan lihat grafiknya, lihat candlenya turun ke area support, ambil posisi lumayan nih untuk floating profitnya yang kelas Telkom. Open ke bawah di awal market itu opennya di level 3100, turun nguji supportnya di 3050 3060, sorry, dijaga ya, langsung mantul naik close di 3190. Ini masih cukup aman sih kayaknya untuk saham Telkom secara teknikal. Coba kalau kita lihat dulu untuk transaksinya hari ini. Asingnya net buy 85,8 M ya, asingnya masuk ya, pantas harga sahamnya bisa balik lumayan cepat, lumayan tinggi ya di menjelang close market. Telkom yang akumulasi ada ZP versi asing ini net buy 187,1 M, kemudian Diesel RX, BK, AK versi asing yang juga masuk. Yang keluar untuk aslinya Gajat 150 M ya, secara keseluruhan banyak yang masuk, walaupun aslinya ada yang keluar juga cukup banyak. Untuk lokalnya sendiri ada yang distribusi yaitu CC. Untuk besok semoga aja untuk saham Telkom bisa bertahan di atas 3140, ini masih jadi support terdekatnya ya, jebol di bawah 3140 ya, supportnya balik lagi di 3060. Dan kalau naik ya target price-nya di 3270-80-an ya. Jadi mungkin lihat aja di awal market sih. Kalau langsung merah tunggu di area support 3140, cuman kalau langsung hijau target price-nya di 3270-an. Mungkin seperti itu untuk saham Telkom ya. Lihat transaksi hari ini ada yang akumulasi lumayan banyak ya, semoga aja bisa naik ya. Secara teknikal juga ini harganya masih di harga bawah sih untuk saham Telkom ya. Untuk jangka panjang masih belum terlalu terlambat sih, kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Telkom ya, resisten kuat ini di 3280. Semoga aja sih bisa uji resistennya ini dalam waktu dekat, dan kalau berhasil breakout paling nggak nutup gap ke 3400. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham brand yang hari ini ditutup minus ya, walaupun nggak terlalu dalam, 3% lebih, 3,46%. Ke level 6975. Di awal market hijau dikit sih, open gap atas dikit, 7275 harga pembukaannya. 7300 ya harga pembukaan hari ini untuk saham brand, tapi habis itu turun. Lihat transaksinya hari ini untuk saham brand, apakah HK atau BK-nya masih jualan? Kalau masih sih perlu hati-hati ya. Brand hari ini yang distribusi ada AKBK ya. Dua broker ini keluar, walaupun secara nilai hitungannya ini belum terlalu banyak ya. Tapi net sell artinya mereka nggak jaga harga untuk hari ini. Hati-hati untuk besok, kalau kita lihat yang masuk juga sebagian besar broker-broker retail, YP, PDNI, XL, XC, SQ ya, ini yang masuk malah broker-broker ini ya. Hati-hati aja buat teman-teman yang misal kemarin tak ambil posisi di atas, masih nahan floating loss dengan kebanyakan average down ya, karena untuk saat ini brand valuasinya ya kita tahu sendiri ya. Kalau nekat mau entry sih disclaimer, tapi hati-hati aja. Harga nggak saya prediksi, jangan ragu buat diantisipasi. Mungkin seperti itu ya untuk saham brand. Buat patokan resistennya di 7600 ya, masih di 7600 ini jadi resisten dekatnya, dan supportnya lumayan dalam 5475.
Oke, itu untuk saham brand. Kembali lagi disclaimer ya, hati-hati kalau bisa langsung merah, mending jangan buru-buru buat FS down atau jangan buru-buru buat entry. Selanjutnya kita akan cek saham ASII. Udah cukup lama kayaknya nggak kita bahas ya untuk saham ASII. Secara teknikal hari ini tadi sempat nyentuh area support, cuma dijaga di atas 5175 ya. Sempat ke 5150 cuma ditarik naik lagi. Untuk secara tren masih sideways ya, sedikit di atas supportnya 5175. Untuk resistennya masih di 5425. Kalau kita lihat untuk transaksinya ASII hari ini tanggal 25 aslinya masuk ya, jadi aslinya jaga harga hari ini di atas support untuk saham ASII. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini sih untuk saham ASI ada BK versi asing ya yang akumulasi 63,9 M, kemudian AKCC versi asing yang juga masuk. Yang keluar untuk aslinya KZDX secara keseluruhan. Nah, aslinya NetB ada yang akumulasi. Untuk lokalnya NetCell ya, lokalnya pada jualan. Untuk besok sih selama nggak jebol aja ini di bawah 5175 mudah-mudahan aman ya untuk saham ASI. Kalau kita lihat selama konsolidasi sedikit di atas supportnya dari tanggal 18 September, coba kita cek. YU sama BK ya, untuk aslinya masuk cukup banyak. Untuk hari ini BK-nya masih masuk, YU-nya juga masih masuk. Jadi mudah-mudahan ada yang cek harga untuk saham ASI untuk beberapa hari ke depan di atas 5175. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham ASI. Kalau naik resistennya masih di 5425 ya. Tapi untuk pelannya akan seperti ini dulu, sideways. Kalau memang udah waktunya naik, yang ngejar resistennya dulu di 5425 ini. Untuk target price-nya di sini mungkin buat teman-teman yang tadi ambil ketika berada di area support, untuk target price-nya kalau swing di 5400-an. Oke, itu untuk saham ASII. Selanjutnya kita akan cek saham MTKA. Ini yang hari ini naik lumayan tinggi ya, di awal market open gap atas ya, langsung open sedikit di atas resisten, tadi turun nggak sempat tutup gap, ngegas naik close di 2450 ya. Untuk saham MTKA sih emang kalau secara teknikal berada di harga bawah ya, mungkin buat teman-teman yang kemarin udah ambil di area support ya, support kuat 2200-an ini ya, floating profitnya lumayan ya, di hampir 10%an. Ya buat teman-teman aja yang masih punya posisi, mudah-mudahan besok bisa naik untuk saham MTKA. Dan untuk target price-nya di 2500 ya. Kalau secara teknikal ya mungkin di level 2500 itu berat buat breakout. Nggak ada salahnya buat diamankan, yang udah floating profit takutnya gagal breakout, koreksi lagi kan sayang ya, seperti waktu kemarin naik resisten di area sini cuma nyentuh aja, nggak bisa breakout malah turun lagi kan sayang. Jadi ambil di support, taking profit di resisten kuat itu lebih aman ya, mengamankan profitnya. Oh iya, untuk supportnya di sini berarti ya, supportnya 2380 itu udah jadi supportnya untuk saham MTK. Ini di tengah-tengah, jadi kalau nge-HK pun agak nanggung. Untuk besok yang belum punya posisi di awal market, wait and see aja dulu. Kalau kita lihat transaksinya aslinya net sell 10,3 M. Kalau kita lihat lebih detail MTKA hari ini tanggal 25 September, yang akumulasi YU ya, YU-nya versi lokal, BK versi lokal juga akumulasi 36 M. Jadi untuk saham MTKA hari ini diakumulasi oleh broker-broker lokal ya, khususnya oleh YU sama BK versi lokal. Ini netnya cukup banyak sih, dan yang keluar itu sebagian broker-broker retail ya. Jadi kalau retailnya keluar, memang biasanya harga sahamnya naik ya, mungkin bebannya terkurangi. Untuk besok sih semoga aja masih bisa hijau ya, walaupun hari ini aslinya keluar, lokalnya pun yang keluar juga retail soalnya. Jadi mudah-mudahan bisa naik. Target price-nya di 2500 ya, pantau aja level itu. Mungkin kalau mau taking profit, teman-teman yang udah floating profit,
Kalau mau entry agak nanggung sih, agak telat juga, tapi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam hari ini juga hijau menjelang close market, lumayan ngegas ya, cuman beberapa poin, cuman lumayan lah ya. Secara teknikal juga berhasil breakout di atas 1420 untuk hari ini. Untuk besok sih ya selama nggak jebol aja sih di bawah 1410 ya, itu aman secara teknikal. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, Antam tanggal 25 aslinya masuk lagi ya, netp 25M, semoga aja besok bertanda bagus. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 25, BK versi asing netp 22M, AK versi asing netp 13,9, yang keluar YU, EP, cuman nggak sebanyak asing masuk. Asingnya netp, untuk lokalnya netp atau netsel ini lokalnya netsel ya, cuman ini yang masuk juga lumayan banyak, DHMG yang keluar kita lihat. Untuk lokalnya yang keluar retail lah ya, sebagian retail keluar sih, NI, YP, XI, XL, CC, ini netsel. Jadi ya mungkin itu yang bikin saham Antam hari ini naik ya, semoga aja besok masih bisa hijau ya. Untuk target price-nya di 1490, ini resisten selanjutnya untuk saham Antam. Semoga aja sih bisa naik dulu, si resistennya yang ini gagal breakout diamankan aja, yang udah floating profit sebagian kalau mau, kalau enggak juga ya kembali lagi untuk keputusan di tangan masing-masing ya. Oke, itu untuk saham Antam. Kalau entry sedikit agak telat sih, cuman kayaknya masih ada potensi naik, jadi disclaimer juga. Oke, itu untuk saham Antam, supportnya aja buat patokan 1420, semoga besok bisa bertahan di atas itu. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PTRO ya. Kita akan cek untuk hari ini PTRO hijau sih, bahkan tadi sempat ATH lagi ya, sempat nyetak rekor ke 15 ribuan ya. Padahal untuk brandnya udah koreksi dalam. Cukup kuat ini untuk saham PTRO secara tren. Kalau kita lihat untuk transaksinya coba hari ini, tanggal 25 September aslinya net sell 6,9M. Market maker utamanya YP ya, cuman hari ini yang keluar juga sebagian retail sih, XL dan XC ya pada keluar. Detailnya keluar, yang masuk untuk lokalnya ada YP, ZP, untuk asingnya sendiri net sell ya, DP versi asing net sell 25,6M. Mungkin untuk besok ya pantau aja level ini sih, supportnya di 13.500. Kalau mau entry namanya buat scalping aja, cuman ya scalping modalnya gede ya kalau mau masuk di PTRO itu, soalnya nilainya aja 14.200, jadi ya perlu modal gede sih ya. Tapi disclaimer sih, kalau untuk investasi kurang rekomendasi, untuk swing pun juga agak beresiko ya. Mungkin buat patokan selama nggak jebol aja di bawah 13.500. Oke, itu untuk sampai TRO, dan mungkin ini aja dulu sih untuk analisa kata pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.